Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti di channel Maisa Albantani, ini channel baru. Saya ingin memulai di channel ini dengan pembahasan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum ke depan kita membahas tentang Wahabi, Syiah, liberal, Batiniyah. Terlebih kita jelaskan dulu apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kemudian siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena dua hal ini sering dipertanyakan dan selalu beriringan. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sekarang kita mulai pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita pasti digiring dengan tiga kata, Ahlu As-Sunnah al-Jamaah, ya. Apa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pertama ada kata ahlu. Ahlu mempunyai tiga arti, tiga makna. Yang pertama keluarga, pengikut. Kemudian yang ketiga penduduk. Contoh makna pertama keluarga ahlul bait. Kemudian yang kedua ahlus sunnah, pengikut sunnah. Kemudian yang ketiga penduduk ahlul jannah, ahlul Indonesia. Artinya penduduk surga dan penduduk Indonesia. Kemudian yang kedua adalah as-sunnah. Apa arti as-sunnah? Makna as-sunnah secara kebahasaan adalah jejak dan langkah. Namun secara syar'i, secara istilah, jejak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keterangan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitab Ar-Risalah. As-sunnah lughatan at-tariqatu walau ghairu mardiyatin. Secara bahasa yang disebut sunnah adalah jalan walaupun tidak diridhoi, jejak jalan walaupun tidak diridhoi. Jadi kalau misalnya ada koruptor kebiasaannya mencuri, korupsi, maka korupsi itu adalah sunnahnya dia. Namun yang dibahas di sini adalah secara istilah, yaitu suatu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Singkat-singkat saja dulu kawan-kawan ya. Kemudian makna ketiga al-jamaah. Makna al-jamaah menjaga kekompakan, kebersamaan dan kerukunan. Kebalikan dari kata al-furqah. Dikatakan al-jamaah karena golongan ini selalu memelihara kekompakan, kebersamaan dan kerukunan terhadap sesama. Meskipun terjadi perbedaan pandangan di kalangan mereka, perbedaan tersebut tidak melahirkan sikap saling membid'ahkan, memfasikan dan mengkafirkan. Saya kasih contoh saja perbedaan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya, sebagian umat Islam meyakini pahala bacaan orang hidup bisa disampaikan kepada orang mati. Sebagian tidak mempercayai bahwa akan sampai. Kira-kira seperti itulah. Artinya tidak lantas langsung membid'ahkan. Ahlus sunnati la yukaffiru ba'duhum ba'du. Ahlus sunnah tidak mudah saling mengkafirkan. Walaisa bainahum khilafun yujibut tabarriya wat takfiro. Perbedaan di antara mereka tidak menyebabkan mereka saling melepas diri dan saling mengkafirkan. Fahum idzan ahlul jamaatil qaimuna bil haqqi. Wallahu ta'ala yahfadul haqqa wa ahlahu. Fala yaqauna fi tanabudin wa tanaqudin. Ya. Jadi Allah akan selalu menjaga kebenaran dan para pengikut kebenaran. Fala yaqauna fi tanabudin wa tanaqudin. Di antara mereka tidak terjadi saling permusuhan dan saling menjatuhkan. Walaysa fariqun min firaqil mukhalifina illa wa fihim takfiru ba'dihim li ba'din. Sementara perbedaan di antara golongan-golongan selain Ahlus Sunnah itu sampai terjadi saling mengkafirkan dan saling melepas diri. Wa tabarri ba'dihim min ba'din. Contohnya seperti Khawarij. Jadi mereka kalau berselisih saling mengkafirkan. Wa Rawafid, Syiah, Rafidhiyah wal Qadariyah. Hatta jitama sab'atun minhum fi majlisin wahidin faftarahu an takfiri ba'dihim ba'dha. Sampai-sampai misalnya kalau ada 7 orang kumpul berdebat, mereka akan berpisah, saling mengkafirkan satu sama lain.
Ini kan seperti Yahudi dan Nasrani ketika saling mengkafirkan satu sama lainnya. Keterangan ini sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Begitu kawan-kawan. Pertanyaan yang paling inti, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Menjawab pertanyaan ini saya mulai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala ihda aw sintaini ilah. Hadis ini sangat populer kawan-kawan ya. Intinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwa Yahudi terpecah menjadi 71, Kristen atau Nasrani 72, lalu Islam terpecah menjadi 73 aliran. Masih menjawab pertanyaan yang sama, siapa Ahlussunnah wal Jamaah? Jadi lucunya dari sekian banyak aliran perpecahan di dalam Islam, tidak semuanya ngaku Ahlussunnah wal Jamaah kawan-kawan ya. Khawarij menamai dirinya asyurat. Asyurat itu para penjual, jadi tubuh ini ditukar gitu. Ini mirip-mirip dengan teroris ya. Kelompok-kelompok teroris. Maka dulu saya pernah ketika tahun 2012 ya, ada orang santun, teroris itu orang santun, mendoktrin, nawari jadi pengantin istilahnya ya kawan-kawan. Jadi asyurat, menjual, artinya tubuh ini dijual, bukan jual mengkomersilkan dengan materi, tapi menjual untuk mendapatkan surga. Kemudian Syiah tidak menyebut mereka Ahlus Sunnah, mereka menamai mereka sebagai Asyiah. Kemudian Mu'tazilah, mereka menyebut kelompok mereka sebagai Ahlul Adli wat Tauhid. Nah, dalam perjalanan sejarah hanya ada 2 golongan yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah kawan-kawan. Dari 73 aliran itu yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah cuma 2 golongan. Inilah yang akan menjadi dasar channel ini dibuat. Yang pertama yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan mayoritas kaum muslimin, atau dalam bahasa Arab jumhuril muslimin, yang mengikuti mazhab Asy'ari dan Maturidi. Kemudian yang kedua kelompok minoritas yang mengikuti paradigma pemikiran Syekh Ibn Taimiyah, yang dewasa kini dikenal dengan sebutan Wahabi. Jadi seperti apa penjelasan Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih rinci di depan masih banyak kawan-kawan ya. Masih banyak. Namun sebagai muqaddimah di channel ini, saya kira kurang baik kalau terlalu berlama-lama, saya pun sudah lumayan lelah. Kemudian juga nanti kita bahas secara perinci bagaimana akidah Wahabi, paradigmanya bagaimana, amaliyahnya seperti apa. Sudah barang tentu yang kami suguhkan insyaallah dari kitab-kitab mereka. Untuk permulaan di channel ini kurang lebihnya saya meminta maaf kepada kawan-kawan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung dan pihak-pihak yang tidak terpuaskan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.